Assalamualaikum Pak PJ. Mudah-mudahan nanti Pak PJ ini sangat luar biasa terobosannya. Bahkan pas saya ketemu, sudah itu koperasi jangan dipersulit. Ke Pak Ian, ke Kepala Dinas Koperasi, sehingga saya menyatakan, maaf Mas pimpinan, ini pimpinan di Dekopinda, saya ke Pak PJ membicarakan, Pak, Dekopinda akan selalu membackup Bapak selama program-program Bapak berpihak kepada masyarakat ekonomi kerakyatan, ya minimal ekonomi lemah. Kopkar, bahwa banyak Kopkar kan tidak bisa bekerja karena nggak kerja WFH. Ya. Nah, kalau Pak Haji kan di Koperasi Warga dan KUD, ya. Di Bekasi ini ada 9 kalau nggak salah 9. Ya. Itu walaupun beliau atau KUD itu tidak ada hambatan jam kerja, ya. Ceritanya apa sih di era pandemi ini, Pak? Ya jelas ya, di era pandemi ini masalah KUD udah ya semuanya klasik ya. Hanya satu, kerja dibatasi karena PPKM. Yang kedua, kami juga PPKM tidak diberikan modal tambahan untuk bagaimana membantu anggota kita di rumah. Tapi alhamdulillah dengan sekalipun kita ada PPKM, saya tidak mengurangi satupun karyawan saya yang dirumahkan. Jadi karyawan saya tetap dihonor, karena semboyan saya daripada kita membuang lebih baik memperbaiki. Terus yang notabene kami sangat terdampak, biasanya bayar listrik di loket KUD ini penuh setiap sebelum tanggal 20. Sekarang PPKM mereka dijemput sama RT. Akhirnya kolektif ya. Di kolektif mereka jadi bayar double anggota saya. Bayar ke RT juga. Di kolektif. Jadi misalkan satu RT ini ada admin. Biasa dia bayar ke grup karena dia takut, akhirnya dia 20 orang bayar ke RT, yang ngongkosin RT lah kira-kira. Bukan bayar ya, RT tidak minta, tapi setidaknya ada uang lelah buat nganter. Nah ini suatu masalah buat kami koperasi. Terus kedua, pendapatan juga ya turun kita 25% ya, 25%. Biasanya saya 4.000, sekarang transaksi bulan ini baru udah hampir 20 tanggal 20 lewat, baru 3.000. Ya berarti hampir 1.000 yang terkekang ya. Pak Haji, ya. Ini kan dari dulu ketika saya masuk di dinas itu kan sering muncul wacana, bahkan mungkin akan coba dikampanyekan bahwasannya koperasi ini bisa nggak sih yang tadi Pak Haji barusan sampaikan yang kena pajak-pajak tadi. Ya. Nah, itu sekarang ada sebagian kawan-kawan gerakan koperasi itu mewacanakan atau mungkin sudah mencoba kayak di Singapura gitu ya. Betul. Sudah mencoba memperjuangkan bahwasannya koperasi itu nantinya harapannya itu jangan kena pajak. Nah itu kira-kira nanti dari gerakannya. Betul. Itu gimana Pak? Baik. Nah ini harapan saya dari dulu ya. Ini koperasi ini kan beda dengan perusahaan. Betul. Ya. Kalau perusahaan profitnya kepada komisaris, yang owner yang punya PT itu. Kalau koperasi kan yang punyanya anggota. Modal bareng-bareng, misalkan anggota 100, sementara dari SHU terus kita kena pajak, habis modal-modalnya juga. Nah kami sebagai Dekopinda justru ini akan masukan yang sangat luar biasa dari Windar TV dan sang Kopitalis. Ini saya sebagai sekretaris pengawas Dekopin Pusat akan memperjuangkan ke pemerintah melalui Kementerian Koperasi agar Kementerian Koperasi bersurat bahwa koperasi itu menghidupi orang banyak. Isunya bukan isu ya, slogannya dari kita untuk kita kembali lagi pada kita. Ya hapuslah pajak, gimana mau bayar pajak Pak? Kita kadang-kadang usaha aja terhambat dengan modal. Kalau ngandelan dari simpanan anggota dan iuran anggota saja kita tidak cukup. Ya kalau kita pinjam juga ke pihak kedua, bunganya rada gede. LPDB bunganya kecil tapi prosesnya sulit. Iya kan? Nah ini koperasi harus keluar tetap. Ya mohon saya ke Bapak Pemerintah, sangatlah saya atas nama Ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi dengan pimpinan nih, ini pimpinan dua-duanya sama dari Rapenkop dan ini dari pimpinan,
saya mohon kepada Bapak Menteri agar koperasi hindari, bebaskan dari pajak. Karena ini membebani proses usaha koperasi. Ada. Nah, pemerintah sudah maksimal dari pusat sampai provinsi memberdayakan supaya koperasi ini tidak kolaps. Ya, termasuk kemarin saya hadir diundang sama Pak PJ Bupati. Assalamualaikum Pak PJ. Mudah-mudahan nanti Pak PJ ini sangat luar biasa terobosannya. Bahkan pas saya ketemu, sudah itu koperasi jangan dipersulit. Itu Pak Ian ke Kepala Dinas Koperasi, sehingga saya menyatakan, maaf Mas pimpinan, ini pimpinan di Dekopinda, saya ke Pak PJ membicarakan, Pak, Dekopinda akan selalu membackup Bapak selama program-program Bapak berpihak kepada masyarakat ekonomi kerakyatan, ya minimal ekonomi lemah menengah ke bawah. Kata dia, saya pasti Pak Toto, saya pasti, makanya saya perintahkan apa itu silahkan buru-buru lah dicairkan lah untuk gerakan koperasi, tapi saya minta itu dirubah-rubah untuk bantuan kepada anggota yang terdampak COVID. Nah nanti kalau kita dibantu misalkan 100 juta nih, nah itu 80 juta itu tidak pusing anggarannya untuk bantuan COVID, yang 20 jutanya ya untuk kegiatan pelatihan-pelatihan. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Pak PJ Bupati, Pak Kang Dani, saya Pak Win dengan Agopar, kami siap bila mana diundang, ini TV, yang ini YouTuber. Nah, program-program Bapak yang mana kami akan dukung. Ya, Pak PJ akan sosialisasikan program Bapak termasuk Samsat, bayar pajak triple, untung triple. Misalkan Mang Mul nih punya motor udah 2 tahun nggak dibayar, itu tidak hapus denda, nggak ada. Nah inilah program-program PJ Bupati yang akan kami dukung, yang berpihak kepada masyarakat. Demikian. Mungkin Pak Haji ada ujangan atau titipan kepada teman-teman penggerak koperasi di Kabupaten Bekasi ini, apa sih yang perlu dijaga saat pandemi ini? Baik. Terima kasih. Ini saya luar biasa nih, hari Minggu ini tanggal berapa ini? Tanggal 22 ya? 22 ya. 21, alhamdulillah 21 kan 2 sama 1. Kalau di band Jawa itu kan 3 dunia Mang Mul. Jadi saya berharap kepada teman-teman penggerak koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi, satu, kekuatan kita itu bersatu karena kuat, kuat karena bersatu, itu jangan ditinggalkan. Terus yang kedua, cobalah koperasi itu bekerja dengan kerjasama yang baik dengan koperasi di bawahnya. Misalkan Kopkar yang baru melek bisa menjadi bapak angkatnya. Koperasi Epson yang besar, koperasi kayak Fiber, Fajar Surya Paper bisa menjadi bapak angkat daripada koperasi-koperasi yang di bawahnya, sehingga semuanya koperasi itu tetap hidup dan tetap ada kerjasama profit, tapi tidak kerjasama dengan luar di lintas koperasi. Jadi saya ingin, mimpi saya itu di Kabupaten Bekasi itu ada usaha kerjasama usaha lintas koperasi. Misalkan Fajar dia punya kontrakan, nah dari sisi koperasi yang lain, koperasi KUD punya tanah, kenapa kita tidak padukan membuat gedung wasserda atau membuat apa, sehingga kolaborasi, jadi sehingga usaha koperasi itu aja. Jadi orang yang gerakan koperasi yang megang, tidak orang luar. Itu sekali lagi saya berharap koperasi itu asasnya gotong royong. Satu saja ada penggerak koperasi, pengelola koperasi hatinya tidak ikhlas dan mempentingkan diri sendiri, kehancuran di koperasi Kabupaten Bekasi. Itu dari saya. Bersatu, kita kuat karena bersatu. Demikian. Tema hari ini ya. Kemandirian, ya. Kerjasama antar koperasi. Ya, lintas koperasi. Ya, lintas koperasi. Jadi itu 2 prinsip pro koperasi yang tetap harus dipertahankan di era pandemi ini. Iya. Ya. Itu saja dari kami di TV dan channel Sang Kapitalis. Sang Kapitalis dan Mindar di TV, yes, mantap. Inilah, mantap. Demikian. Assalamualaikum. Lagi di channel Sang Kapitalis. Ya, koperasi bisa, anggota sejahtera, rakyat Bekasi bahagia. Amin. Oke. Sampai jumpa. Sampai ketemu dengan Pak PJ. Nah, ya, pasti saya